Sedikit bertanya lagi Mas. Nggih. Ini juga mewakili dari pertanyaan kemarin sekalian. Mas, untuk ijazah akte KTP apakah itu harus yang asli Mas? Sampaikan buat teman-teman. Patut untuk garis bawahi harus asli. Mas kameramen yang paling hebat. Yang terakhir itu adalah duit Mas untuk daftar ke PT itu Mas. Syaratnya ini. Hah? Betul apa enggak? Mas kameramen ternyata yang mengerti malah. Iya loh. Lah iya lah kalau semua dokumen tadi ada kalau nggak ada duitnya apa ya? Let's see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa gejala apapun. Masih kembali di obrolannya Mas Fajar, Mas Awan. Kita berbagi sharing, kita berbagi cerita. Mungkin bisa membantu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ingin berangkat kerja seperti sama-sama saat ini. Betul enggak? Salah satunya mungkin kemarin Mas Fajar Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mas siapa datangnya? Mas Sadam Hilmi. Iki harusnya kayaknya DKI aku dari ini wilayah iki Oh, tanya ya. Mungkin buat jadi sahabat-sahabat. lebih bene ngerti lah. Kasih anu Mas. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan diisi ya, di komentar di kolom komentar. Iso ngarah nih Mas. Oh, semisal daerah Lampung, oke biasanya ke mana? Kemana? Betul, daerah Banyuwangi dan daerahnya kemana kita juga Biar gampang. biar Terus gampang. terkenal Mas ya. Mas siapa namanya Mas? Mas Sadam Hilmi. Mas ada limit dari mana itu Mas? Apa maksudnya apa Mas Sadam Hilmi. Mas Menanyakan kasih apa? infonya syarat apa aja yang harus dikumpulkan ke PT. ke PT? Oke, kita kupas tuntas ya Mas ya. Syaratnya Sun, untuk Mas, ya. ini Iya. untuk yang baru. Saman di Taiwan udah berapa bulan tuh Mas? 3 bulanan. 3 bulan. Berarti masih ingat syarat-syaratnya ya Mas? Ya? Wah, Sangat ingat. ingat Mas sekali. Awan juga masih ingat. Mas Awan berapa bulan? Udah 4 bulan. Udah 4 bulan. Udah dapat mama muda belum? Enggak cover. Oh enggak koper. Ini sedikit Alah. Bocoran. guyon lah, sedikit guyon, sedikit bercanda. Yang mau mengasuh kayak. Oke Lor, kita lanjut ke obrolannya ataupun mungkin topik pembahasannya tadi. Syaratnya apa saja gitu Mas ya? Syaratnya apa saja? Dari Pertama Mas Fajar, itu KTP, akte, Hop. oke, Kakak. salah. ijazah. Salah. Syarat yang utama untuk daftar ke Taiwan. Orangnya harus datang dulu. Kesehatan. Saman punya KTP Oh, kalau iya. nggak sehat ya Saman nggak bisa jadi daftar Mas. Saman punya kakak kalau nggak punya kesehatan juga nggak bisa daftar. Jadi awal untuk daftar ke PT atau mungkin masuk kerja ke Taiwan, yang utama adalah kesehatan. Soalnya Oke. aku pertama kayak kan Mas, Medical. Medical Mas. itu carry ngono aku. Malahan. Heeh. Berarti kebalik sama Kebalik aku pokoknya moro awakku teko ngono baru aku pengen daftar. Oh, Aku betul. pengen ke Taiwan ngono. Terus baru syaratnya ini. Itu kan pertanyaan syaratnya apa saja, tapi setidaknya harus tes ini dulu Mas. Kalau udah sehat, baru kita melangkah ke berkas-berkasnya. Betul? Nah, berkas yang pertama dari Mas Fajar, KTP, KTP. terus akte, Yang kedua, akte. Terus ijazah. ijazah. Wes, Ijazah terakhir. paket komplit. Terus Kakak. kakak. 4 kakak. Yang kelima, masih ada Mas. Kamu apa? Surat dari desa. Oh iya. Kalau udah nikah dicantumkan buku Buku nikah. nikah. Tapi karena statusnya masih bujang, itu biasanya disuruh datang ke kantor desa, namanya status Mas ya.
Surat status. Surat izin. Kok diregistrasi ngono. Seperti itu kalau nggak salah, kalau masih bujang sih surat status lah intinya seperti Ya. itu. Yang keenam, ada satu lagi. Ayo, Oke, kakak. ID. Yo. Yang ketujuh, baru Paspor. paspor. Betul? Ya. Terima instan aku Hah? masalah masalah Sama ini. kalau ID instan. sama Instan. paspor Memang, beda, memang Pak. ini Mas, ini kan mungkin kan teman-teman kita kan pengen tahu nih apa saja. Tapi kan di sini kan sebetulnya ada lagi nih Mas, ini malah lupa sayanya. Biasanya juga ada pas foto. Nah, tapi di semua ini biasanya kan nanti di dalam PT itu kan ada pengurusnya sendiri Mas. Iya. Dari ID, dari paspor, terus SKCK malah belum. Nih, malah lupa. Iya, SKCK. Betul enggak? Betul. SKCK-nya belum ketulis nih. SKCK nih malah belum ditulis. Nah, untuk SKCK ataupun ini biasanya nanti kan ada yang mengurusi. Setidaknya kan kita kan syaratnya kan seperti ini. Aku seperti ini. sing kapan hari iku cuma empat ini. Empat ini toh. KTP, KTP, akte, ijazah, KK. KK. Jadi kayak nyerah nining PT ini seret terima beres. Terima beres. Cuma Selain- dikasih info, Mas, waktunya ini ya, ngono. Oke. Tadi sama tinggal ngikuti dari PT-nya tadi itu. Untuk ID, untuk paspor tinggal ngikuti. Kalau yang lainnya ini urusan PT biasa. PT. Boleh Mas saya sedikit bertanya lagi Mas? Ini Nggih. juga mewakili dari pertanyaan kemarin sekalian. Mas, untuk ijazah, akte KTP, apakah itu harus yang asli Mas? Sampaikan buat teman-teman. Patut untuk di apa ya? Garis bawahi harus asli. Harus asli. Terus untuk ijazah yang terakhir, kalau ijazah saya SMP bisa apa enggak Mas? Monggo. Bisa. Bisa lah, Mas. Bisa. Bisa. SD juga bisa. SD juga bisa. Bisa. Benar. Benar. Jadi untuk dokumen ini semuanya harus asli. Betul Asli. enggak? Terus tadi yang keduanya untuk ijazahnya minimal katakanlah ya SMP lah ya Mas ya. Nah SD karena setahu Benar saya dulu. juga tergantung dari PT Mas. Kembali lagi kita ke PT karena saya mau ngomong SD, saya mau ngomong SMP, kenyataannya kadang-kadang juga PT nggak ini nggak itu, makanya jadi dikembalikan lagi kepada PT-nya mana, di mana kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita itu ingin daftar ke PT yang mana. Aku Seperti pengen nambahi, Mas, kayak Monggo, silakan. ya kalaupun dari 4 item ini ya, anak sing palsu, bahasanya gak asli, iku mungkin iso ngono ndek ketika DPT ku bisa diproses, tapi wedine ku takutnya pas ning Teto. Nah, mental. Ini juga tak tambahkan lagi Mas Fajar. Jadi gini, ini loh Lur. Kenapa mungkin banyaknya sahabat-sahabatku, banyaknya teman-temanku, Mas, aku proses kok sampai 6 bulan, kok sampai 7 bulan, ataupun mungkin bahkan ada sampai yang 8 bulan. Salah satu faktor Mas, makanya saran dari saya seperti ini Mas. Sebelum teman-temanku mau berangkat ke PT ataupun mungkin meneruskan berkas-berkasnya, dicek Mas. Nik KTP, akte dari ijazah apakah ini sama? Nih, biasanya yang menjadi terkendalanya di sini. Karena apa? Satu tadi seperti Mas Fajar tadi bilang, nanti di Teto itu mental karena nomor nik atau nomor akte atau salah satu KK itu yang tidak sama, itu yang memperhambat kita untuk proses ke depannya. Makanya Susah, soalnya wis ngeluangne waktu, ngeluangne duit, engko akhir-akhirnya nggak iso kan ngono. nggak iso. Nah, makanya itu jadi sebelum ibaratnya kita sebelum dibawa ke PT atau diserahkan kepada mungkin pihak PT-nya, diseleksi dulu, dilihat, dicek-cek dulu gimana kekurangannya ataupun mungkin ada salah nomornya atau salah di KK-nya atau di aktenya. Ini masih ada satu lagi Mas Fajar. Apa iku? Nah, apa nih syaratnya nih? Ini udah ditulis semua nih. Ah. Apa satu lagi menurut sampean yang belum? Apa ya? Pasti ada satu lagi, Mas. Ada satu lagi. Kemarin tuh ada apa? Namanya rekening. Suruh buat rekening. Mas kameramen yang paling hebat. Yang terakhir itu adalah duit, Mas, untuk daftar ke PT itu, Mas. Syaratnya ini. Hah? Betul apa enggak? Mas kameramen ternyata yang mengerti malah. Iya loh. Lah iya lah, kalau semua dokumen tadi ada, kalau nggak ada duitnya apa ya iso berangkat toh Mas. Iya. Iya betul. Iya. Iya Mas Fajar tadi nggak kepikir Mas ya.
Nggak kepikir. Ya ini loh, syaratnya ya duit, Mas. Nggak ada duitnya pasti bisa berangkat. Berarti mu sing kesehatanmu salah, Mas. Hah? Sing bener duit dhisik. Duit dhisik. Aduh, sekarang Mas Trans B7 dibalik nih loh. Sahabat Jawa itu semua. Karena kita di sini sharing, kita di sini juga berbagi ya seperti ini ya Lur ya. Ada Kayak wis kesehatan masuk, terus baru surat-surat masuk, duitnya enggak enak ya nggih apa, Mas? Jadi tidak bisa berangkat. Nah, mungkin di sini nominal Mas ya. Karena sampai kan kemarin kan masih baru berapa? 3 bulan ya, 4 bulan ya? Iya. Baru kurang lebihnya 4 bulan. Nah, dikatakan Mas, ini yang perlu disiapkan kalau menurut zaman pribadi kira-kira dana berapa Mas? Pertama itu biasanya PT ku mengajukan segini sekian juta. Tapi yang berapa? yang kemarin itu 62. Aku 62 juta. Total semuanya? Enggak, gur cuma iku Mas, kayak masuk apa kerjanya iku lho. Jadi kayak Pembelian job. job-jobe. Job iku 62. Terus kan enek kayak paspor, biaya Yang lain-lainnya tadi lah seperti foto, seperti mungkin buat ID-an, buat apa semuanya. Gimana terus kan? Lek di total kabeh iku ya mungkin antarane 70 lah. Itu sama bolak-balik. Sama bolak-balik transport. Jadi katakanlah sama dari Banyuwangi Mas ya. Katakanlah buat teman-temanku semua, sedulurku semua, persiapan di angka nominal 70 juta. Iku wis termasuk uang saku ke Taiwan. plus uang saku untuk pergi ke Taiwannya. Katakanlah pokoknya nominal di angka 70 lah Mas. Terus mungkin gini Mas pacarnya ada mungkin tambahannya ataupun mungkin untuk nyari PT ataupun mungkin untuk berhati-hati untuk memilah job ataupun mungkin karena persyaratannya tadi kan sudah ada setidaknya kan menunggu job untuk berapa bulan menunggu jobnya buat teman-teman kita masih lebih gampangnya anek koncone ya Mas, anek temene sing ning Taiwan. Oh, maksudnya ada teman yang Jadi Taiwan sini. pastikan ketika dapat job, kamu jobnya ini di daerah ini. Itu sama tanyakan biasanya di FB itu banyak Mas. Berarti kayak minta saran, Lur, aku ini job di sini itu gimana gitu. Sing ngerti ki sapa biasanya anek sing ngomong, Mas itu pabriknya bagus kayak ngono kuwi. Anek sing dadi kena nggih pertimbangan. Betul. Terus Aku ngene Mas, kayak pertanyaan ini malah gini. Ketika wis entuk job iku iso ditolak enggak? Jadi gini. Jadi kan semisal gini ya. Kayak aku entuk daerah ning Taichung semisal. Ning Taichung. Terus aku takok ning bolo-bolo ngono. Iki ning Taichung ki pabrik ya apa rek ngono. Terus enek jawab, "Wah, iku kurang men." Ngono. Kurang. Terus barno aku ning PT, Mbak, aku pilih job yang lain maksudnya gitu. Iya. Iku iso enggak? Jadi gini. Pada saat itu saya juga merasakan hal seperti yang Mas Fajar rasakan ya. Pertama, umpama zaman dapat job spare part. Umpama yang pertama job spare part. Betul enggak? Daerah karet. Yang akhirnya kan aku Mas di pabrik karet. Nah, setelah ini sama kok nolak. Nah, saya enggak mau lah, saya nyari job lain aja. Umpama dapat lagi stainless gitu aja wis. Ataupun mungkin yang furnitur. Furnitur lah katakanlah seperti itu. Jadi gini Mas, efeknya itu Mas. Kalau memang kita mau nolak, di situ pasti dari pihak PT itu biasanya ngomong seperti ini. Kalau kamu nolak job yang ini, kamu nanti agak lama dapat job yang keduanya. Semua tak kembalikan lagi sama kamu. Kalau kamu mau silahkan, kalau nggak mau kamu nunggu job yang belakangan. Nah itu saya kembalikan lagi kepada sahabatku, kepada Saman semuanya. Nek Saman nunggu sabar, yo silahkan Mas. Tapi kalau Saman udahlah, sementing aku nekat berangkat ke Taiwan, ya silahkan. Jadi jawaban dari saya juga seperti itu. Paling anyel ya kayak sing BPT ngono kayak. Terus dikai job kok gak gelem. Awas ya ngono. Terkadang malah ada juga Mas dari sahabat kita dulu malah sempat gini, "Wah, koyone aku nganu toh, Pak. Aku tuh kayak aku kayak dianaktirikan sama PT loh, Pak. Lah kenapa? Aku dapat job ini aku nolak, aku nyari job yang lain, aku sampai 7 bulan aku baru dapat job lagi." Nah, di situ loh Mas, kadang-kadang
dibikinnya malah seperti itu gitu loh. Makanya jawabannya ya tak kembalikan lagi kepada diri sampean masing-masing seperti itu gitu loh. Monggo, apalagi cukup Cukup Mas. cukup oke. Lain kali, Pak. Pak. Lain kali bisa disambung lagi dan mungkin silahkan komen di bawah kalau mungkin ada Ya. pertanyaan kembali, betul tidak Mas Awan? Betul. Mungkin semampu Nanti kita bisa untuk diulas ulas kembali ya. Mungkin kita bisa ada dulu. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.